semua pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga lebih masuk ke otak ya. Siapa ketua kelas di sini? Ana, Bu. Ya, Ana boleh untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman semua, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ana sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya sebelum mulai pelajaran, Ibu mau kalian mengisi presensi terlebih dahulu di dalam link yang sudah Ibu kirimkan di dalam grup WA kelas. Boleh langsung diklik linknya, lalu kalian ketik nama lengkap kalian di dalam link tersebut dan di submit. Jangan lupa di submit. Klik Ibu. Ya, sudah ada Salsabila, Ibnu, itu 2 kali. Ayo, berapa lagi absen? Nama aja, Bu. Ya, nama aja. Sudah, Ibu. Sudah. Refresh. Ada Ana Khalifatur. Ya. Ini tulisnya enggak. Ya, baik. Sudah ya, sudah di absen. Yang belum diisi, yang belum diisi, dipercepat untuk mengisinya agar kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita sudah membahas materi mengenai apa? Teks prosedur, Ibu. Teks prosedur. Baik. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Apa pengertiannya mungkin atau strukturnya atau bagaimana? Ya, teks prosedur, teks berisi langkah-langkah, Bu. Ya, ada lagi? Ya, kurang aku. Ya, benar ya. Berarti anak-anak masih memahami materi yang kemarin gitu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi teks berita. Sebelumnya, anak-anak pernah tidak menonton sebuah berita? Pernah, Ibu. Nah, biasanya kalian kalau misalnya menonton berita itu di mana? Apakah di televisi atau di media sosial atau di mana? Semuanya, Bu. Semuanya. Kalau di media sosial di mana? Di TikTok, Bu. TikTok, lagi itu YouTube, Instagram. Instagram. Nah, pada saat ini gitu, berita apa yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, yang sedang tren? Itu Bu yang koas, Bu, yang koas Agus. Ya, Agus Buntung, Bu. Agus Buntung, Agus sedih. Terus, Ada Agus. terus apa lagi? Ada lagi nggak? Itu yang Gus apa? Gus Miftah, Bu. Yang S. Apa lagi? Ada lagi nggak? Itu Bu yang dokter koas dikeroyok gara-gara ngasih jam malam gitu, Bu. Di Surabaya. Dokter dikeroyok. Nah, kelihatan nggak? Enggak, Ibu, Agus, Bu. Nah, Agus sedih, Gus Miftah, sama dokter dikeroyok. Nah, ketiga berita ini, apakah semuanya mengandung fakta? Mengandung, Ibu. Mengandung Ada. fakta. Ada yang mengandung hoax tidak? Ada sih, Bu, pasti. Ada, karena ada yang berita gosip ya. Ya. Nah, mungkin untuk menambah pemahaman kalian mengenai teks berita, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai teks berita. Mohon disimak videonya baik-baik, lalu siapkan buku catatan dan kalian tulis apa aja poin penting yang ada di dalam video tersebut. Mengerti? Nanti, Bu.
dengan sangat mudah. Tapi yang kita baca di media cetak mau baik, sudah ditonton tadi kan? Nah, tadi isi videonya itu mengenai apa aja sih? Mengenai teks berita? Ada itu Bu, apa namanya, pengertian. Kemudian, Terus strukturnya tadi ada Bu, Struktur. unsur. Ya, benar ya. Tadi ada pengertian, struktur, unsur-unsur, dan juga ciri-ciri dari teks berita. Nah, tadi sudah dicatat kan apa aja poin penting yang ada di dalam video tersebut? Sudah Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mengetes pemahaman anak-anak sekalian. Apakah tadi dari video yang tadi kita sudah tonton itu sudah paham semuanya atau belum? Jadi kita tes pemahaman kalian mengenai teks berita. Boleh dilihat ke layar. Kita ngerjainnya bareng-bareng aja ya. Yang nomor 1, Ana boleh dibaca dan dijawab. Apa pengertian dari teks berita? Teks berita adalah yang teks yang berisi berbagai informasi mengenai suatu peristiwa yang aktual dan juga faktual. Kita lihat. Betul ya. Oke. Selanjutnya rindu. Unsur dari teks berita yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, yang disingkat dengan kata adiksi Mbak. Kita cek. Betul. Selanjutnya, teks berita bersifat aktual dan faktual yang memiliki arti Terkini dan benar-benar terjadi Bu. betul ya. Lanjut, urutkan struktur dari teks berita di bawah ini. Apa aja kan tadi ada apa aja tuh? Judul berita, Terus kepala berita, kepala, tubuh berita, tubuh, dan ekor berita Bu. ekor berita. Kita lihat. Betul. Masih ada nggak ya? Masih. Yang bukan termasuk kaidah kebahasaan dari teks berita yaitu Menggunakan kalimat perintah Bu. menggunakan perintah. Kalau kalimat perintah itu untuk teks apa biasanya? Prosedur yang kalian Betul. buat. Betul ya, berarti masih paham ya? Betul Yeay. semua. Karena tadi kita nih udah belajar, udah berpusing-pusing lihat, udah mumet lah ya. Kita ice breaking terlebih dahulu nih anak-anak, supaya melatih fokus kalian dan juga agar apa yang dipelajari lebih masuk lagi ke otak gitu. Nah, ice breaking kali ini ibu akan mengajak kalian untuk bermain tebak-tebakan. Tebak-tebakan kali ini cluenya itu dunia terbalik. Diingat ya, cluenya dunia terbalik. Nah, pertanyaannya yaitu 4 dikurang 5. Dunia terbalik. Salah Bu, satu Bu. Salah. Berapa? Kurang. Ayo, ada yang tahu nggak? 9 Bu. Betul. Lagi ya.
5 ditambah 5. Nol. Betul ya? Ada yang bisa menjelaskan tadi kenapa hasilnya seperti itu? Karena bisa Bu. Itu Bu, kan dunia terbalik Bu. Jadi kalau ditambah berarti dikurang Bu. Ya betul, betul ya. Tadi berarti Ana sudah fokus nih. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan, untuk mencari struktur dari teks berita yang akan Ibu sajikan di layar. Nah, ini ada contoh dari teks berita. Kalian diskusi dengan teman sekelompok kalian, lalu cari struktur dari teks berita yang ada di layar tersebut. Misalnya judulnya apa, kepala beritanya bagian mana, tubuh beritanya yang mana, dan ekor beritanya yang mana. Setelah kalian berdiskusi dan menentukan strukturnya bagian yang mana-mana aja, kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ngerti? Ngerti Bu? Ya, boleh untuk diskusikan terlebih dahulu bersama temannya. Setelah 5 menit akan dipresentasikan ya anak-anak. Oke, sudah 5 menit ya. Bagaimana? Sudah dijawab semua? Sudah Bu. Ada yang sulit? Tidak Bu. Tidak. Nah, Ibu minta untuk 2 orang dari perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai struktur dari teks berita. Boleh? Siapa perwakilan masing-masing kelompok? Rindu? Saya boleh Bu. Rindu dan Ana ya? Ya, boleh langsung maju aja. Ya, mungkin Ana boleh bagian judul dan juga kepala berita. Jadi judul itu 5 kecamatan di Asahan banjir, ratusan hektar sawah ikut tergenang, itu judulnya Bu. Terus kepala beritanya itu ada di paragraf pertama di berita itu, kayak hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi waktu yang cukup dan mengguyur wilayah Kabupaten Asahan Sumatera Utara selama 3 hari, akibatnya 5 kecamatan di Asahan banjir. Itu untuk kepala beritanya Bu. Ya, betul. Selanjutnya, tubuh berita dan ekor berita boleh disampaikan oleh Ibu. Tubuh berita itu ada 5 kecamatan di daerah itu dilaporkan tergenang banjir dan dengan ketinggian genangan air bervariasi antara 10 sampai 20 cm. Bahkan dampaknya juga ikut menenggelamkan ratusan hektar sawah milik warga. Dan dari situ sampai ini khusus di Kecamatan Meranti ada 4 desa yang memiliki area persawahan yang cukup banyak juga dilaporkan tergenang banjir. Nah, itu adalah tubuh beritanya. Nah, ekor beritanya itu disebutkan banjir terparah berada di Kecamatan Simpang 4 sebab ada luapan air dan dari tanggul yang tidak bisa menahan debit air dari anak sungai, silau, dan asahan. Simpang 4 kemungkinan masih tetap bertahan dan diperkirakan karena yang sudah ada antisipasi dan himbauan warga di sana. Sore tadi juga sudah disiapkan tenda untuk masyarakat yang mau mengungsi. Itu Ibu. Ya, baik, betul ya. Apa yang sudah dipresentasikan oleh Ana dan juga Rindu sudah betul. Berarti sudah paham semua ya. Untuk Rindu dan Ana boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Rindu dan Ana. Ya, baik. Selanjutnya, karena tadi kita sudah belajar, kita juga sudah speaking, sudah presentasi. Selanjutnya ada penugasan. Nah, nggak apa-apa ya, kita ada penugasan ya. Nah, jadi penugasannya Ibu akan kirimkan satu contoh teks berita. Semua
semua siswa sama ya contohnya. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah video di mana kalian akan membacakan berita itu seolah-olah kalian sebagai seorang penyiar berita. Paham? Setelah kalian membuat video tersebut kalian unggah di dalam YouTube. Setelah kalian mengupload di YouTube, kalian selanjutnya mengirimkan link YouTube video tersebut ke dalam Google Docs yang akan ibu siapkan dan akan ibu kirimkan di WA grup kelas. Mengerti semuanya? Ya, mengerti Bu. Ada pertanyaan mengenai penugasan? Sudah ada ibu. Cukup? Deadline-nya seminggu ya? Baik Bu. Ya. Nah, karena tadi kita sudah belajar, ibu juga sudah memberikan penugasan. Coba ada yang bisa menyimpulkan tidak? Pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Saya Bu. Ya, boleh anak. Ya, jadi kita sudah belajar mengenai teks berita Ibu. Tadi Ya. ada tentang unsur-unsur berita, ciri-ciri berita, terus struktur berita. Itu jadi struktur berita tadi ada judul berita, terus ada kepala berita, ada inti berita sama ekor berita. Terus ciri-ciri berita itu salah satunya itu faktual dan aktual Bu. Betul, ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk anak karena sudah berani menyampaikan pendapat tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, mungkin karena sudah ibu beri penugasan, maka pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Karena tadi kita memulainya dengan membaca doa, lebih afdol lagi jika kita menutupnya juga dengan doa agar berkah ya pembelajaran hari ini. Boleh Ana sebagai ketua kelas dipimpin lagi untuk penutup doa. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, boleh sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Tugasnya jangan lupa dikerjakan.